Apa itu software development lifecycle? Untuk menghindari penggunaan biaya yang terlalu besar, engineer biasanya akan meminta feedback dari end user terhadap produknya. Menurut Phoenix Snap, SDLC sendiri biasanya dilakukan berdasarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Refactory Fundamental Room. Perkenalkan, nama saya Dani Ahmad Virgian dan jabatan saya di sini sebagai Quality Assurance. Di sini saya akan menyampaikan materi berjudul apa itu Software Development Lifecycle atau yang biasa disingkat SDLC. Apa itu Software Development Lifecycle? Pertama-tama kita perlu membahas terlebih dahulu definisi apa itu dari SDLC. SDLC adalah proses pengubahan dan pembuatan sistem, model, serta metodologi yang digunakan untuk mengembangkan suatu software. Singkatnya, dalam dunia rekayasa software, ia merupakan langkah-langkah yang bisa diterapkan para engineer dan developer untuk merancang dan mengelola suatu software. Untuk apa SDLC ini? Tentunya, untuk menghasilkan output sistem berkualitas yang tinggi yang sesuai dengan ekspektasi para pengguna dan stakeholder. Menurut Stackify, Software Development Lifecycle adalah sebuah proses yang bisa memproduksi software dengan kualitas tinggi dengan biaya yang rendah. SDLC juga memiliki beberapa tahap, termasuk planning, design, testing, building, dan deployment. Model dari SDLC yang terkenal meliputi waterfall model, spiral model, dan agile model. Cara kerja Software Development Lifecycle. Sejatinya, SDLC adalah sebuah proses yang bisa menurunkan biaya pembangunan sebuah software, sebab ia didesain untuk mempersingkat waktu produksi secara serentak. Menurut Phoenix Snap, SDLC sendiri biasanya dilakukan berdasarkan panduan yang dibuat oleh stakeholder atau klien. Rancangan panduan ini dimulai dengan proses evaluasi sistem yang sudah ada demi efisiensi sebuah produk. Kemudian, tim developer akan mendefinisikan persyaratan-persyaratan dari sistem software yang lain. Setelah itu, software akan dibuat dengan beberapa tahap, dimulai dari identifikasi, perencanaan, rancangan, membangun produk, pengujian, pemasaran, dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Untuk menghindari penggunaan biaya yang terlalu besar, engineer biasanya akan meminta feedback dari end user terhadap produknya. Proses SDLC ini dapat mengeliminasi pekerjaan yang berulang-ulang setelah perbaikan yang sudah selesai. Langkah penerapan Software Development Lifecycle. Uniknya, walaupun ia mengurangi durasi produksi, SDLC dapat membereskan kualitas software yang dirasa masih perlu diperbaiki. Dengan tingkat efektivitas tersebut, bagaimana cara kerja dalam proses development lifecycle? Berikut adalah pemaparannya. Nomor 1. Identifikasi masalah. Analisis kebutuhan dan masalah adalah syarat paling dasar dan juga utama dalam SDLC. Dalam tahapan ini, engineer atau developer meminta semua input. Setelah input masuk, engineer akan mencoba mempelajari kekurangan dan kelebihan dari sistem. Tujuan utama dari tahapan ini adalah peningkatan dari sistem yang sudah ada. Nomor 2. Perencanaan. Dalam tahap ini, tim engineer akan merencanakan berbagai persyaratan dalam pembuatan software baru atau software yang sudah ada. Hal ini juga termasuk dari aspek biaya dan juga bahan-bahan yang disediakan. Tidak hanya itu, perencanaan ini termasuk pula rincian dari resiko atau skenario terburuk dari software yang akan di SDLC-kan. Nomor 3. Rancangan. Tahap kerja selanjutnya yang perlu diterapkan dalam sistem SDLC adalah fase rancangan. Tahap kerja SDLC ini dimulai dari mengubah spesifikasi sebuah software ke dalam design plan yang disebut dengan desain dokumentasi spesifikasi atau yang biasa disingkat DDS. Semua tim yang bersangkutan termasuk dengan klien akan membantu mereview dari rancangan ini dan menawarkan feedback. Sangat penting untuk mengumpulkan semua feedback yang diberikan dalam dokumen ini. Jika ada kegagalan dalam tahap ini akan berakibat biaya yang melonjak dan menjadi over. Bahkan kemungkinan keburuknya adalah dapat membuat proyek jadi gagal dan bangkrut. 4. Membangun atau mengembangkan produk. Dalam tahap SDLC ini, tugas engineer dan tim adalah untuk membangun sebuah produk dari barisan atau bahasa pemrograman. Jika tahap sebelumnya sudah dikerjakan dengan sangat detail, mungkin sebenarnya tahap ini adalah tahap yang paling sulit dan membingungkan. Nomor 5. Pengujian.
Dalam tahap pengujian, pertanyaan-pertanyaan seperti sudahkah kita mendapatkan apa yang kita mau akan terus berulang. Dalam pengujian, engineer dan tim harus memastikan bahwa produk yang dibuat tidak memiliki cacat dan sesuai dengan permintaan klien. Contoh di dalam pengujian ini biasanya akan dilakukan oleh QA dan para engineer harus menunggu feedback dari QA sebelum project itu dijadikan satu atau di merge. Nomor 6. Memasarkan produk. Jika pengujian sudah selesai, QA sudah memberikan feedback, dan produk itu sudah jadi, proses kerja SDLC berikutnya yang bisa segera diluncurkan adalah pemasaran produk. Fase ini bukan tidak menunjukkan bahwa setiap tahap SDLC sudah selesai. Berbagai feedback yang disampaikan oleh user juga harus didengarkan lagi. Bila perlu, akan ada penyesuaian lagi terhadap produk. Nomor 7. Melakukan pemeliharaan atau biasa disebut maintenance. Tahap kerja terakhir yang perlu dilakukan oleh semua perusahaan dalam sistem SDLC adalah maintenance. Dengan keadaan dan kondisi teknologi yang terus berubah, tahapan terakhir dari SDLC yang mengharuskan engineer dan tim tetap memelihara produk yang sudah selesai. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi error dan pencegahan penurunan kualitas pada suatu produk. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan tentang apa itu software development lifecycle. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.